Anda masih bersama saya Uswatun Hasanah di seputar Mas Parling Cakap. Pemirsa, kemajuan teknologi AI saat ini harus disikapi dengan strategi yang cerdas. Apalagi perguruan tinggi sebagai garda terdepan inovasi memiliki peran krusial. Untuk itu, kolaborasi multidisiplin antara akademisi, pemerintah, dan industri dapat menyambut peluang-peluang baru tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan kemajuan di bidang artificial intelligence AI kecerdasan buatan harus disikapi dengan strategi yang cerdas serta adaptif yang efektif. Dengan adanya strategi yang cerdas dan adaptasi yang efektif tersebut, menurutnya terbentuk kolaborasi multidisiplin antara akademisi, pemerintah, dan industri, serta harus optimistis menyambut peluang-peluang baru. Dirinya menambahkan, perguruan tinggi sebagai garda terdepan inovasi memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem yang responsif, inklusif, dan beretika. Ia juga mengharapkan kuliah umum tersebut menjadi batu pijakan untuk bisa terciptanya solusi-solusi cerdas yang lahir dari kampus tersebut. Dan banyak karya-karya anak bangsa yang membuat bangsa Indonesia bisa bersaing lebih kompetitif pada masa depan di tengah geopolitik yang sangat dinamis serta banyak ketidakpastian yang mungkin akan terjadi ke depannya. Sementara itu, Profesor Dr. Suyanto ST MSc, Rektor Telkom University menjelaskan bahwa dunia akan menghadapi puncak disrupsi teknologi pada tahun 2030 ketika tiga kekuatan besar bersatu, yaitu AI generasi keempat, jaringan 6G, dan komputasi kuantum. Menurutnya ini bukan hanya revolusi teknologi, tetapi revolusi peradaban. Tiga teknologi super cerdas, super cepat, dan super kuat akan muncul bersamaan. Oleh karena itu harus mempersiapkan talenta AI yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki empati, karakter, dan daya tahan menghadapi perubahan yang cepat. Profesor Suyanto menekankan bahwa Telkom University tengah berupaya memperkuat kurikulum literasi sejak tahun pertama perkuliahan, termasuk literasi teknologi. Hal ini dilakukan untuk membentuk critical thinking, analytical thinking, dan creative thinking pada mahasiswa. Memang sangat mengharapkan adanya talenta AI yang mumpuni, ya. Itu yang menjadi concern dari teman-teman di Kementerian Komdigi, kemudian juga dari Kementerian BUMN dan juga PT Telkom. Pastinya sangat mengharapkan bahwa Indonesia ke depan memiliki talenta-talenta digital, talenta yang AI ataupun security, ya. Konsentrasinya ke situ. Juga bisnis digital, sebenarnya ada tiga konsentrasi yang diharapkan dalam bisnis di PT Telkom, juga bisnis di bukan bisnis, tapi yang terkait dengan tadi geoekonomi dan geopolitik Indonesia di masa depan itu sangat dipengaruhi oleh tiga hal tadi, ya, terutama terkait dengan AI, cyber security, dan digital business sebenarnya. Nah, sedangkan untuk negara secara luas kan memang hal yang berbeda, tapi yang fokus pada Komdiginya itu adalah konsentrasinya di digital dan AI-nya, sama cyber security. Tiga itu memang yang menjadi konsentrasi, sehingga Telkom University dalam hal ini tadi sempat di-mention juga oleh Pak Wamen bahwa ada harapan besar bahwa Telkom University bisa memenuhi jumlah talenta digital, talent AI dan cyber security dalam jumlah yang cukup untuk bisa membawa Indonesia memiliki posisi yang kuat secara geoekonomi dan geopolitik terkait tiga teknologi besar itu. Salah satu peserta mengatakan AI memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi yang menunjang mahasiswa dalam menempuh pendidikan seperti mengerjakan tugas dan karya tulis ilmiah yang sifatnya sebagai panduan bukan untuk plagiat. Terkait dengan AI itu adalah seperti gimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik di dunia pendidikan gitu, agar kita nggak hanya copy paste dari AI, tapi gimana kita bisa bijak menggunakan AI.
Dalam acara kuliah umum ini memberikan pemahaman secara mendalam tentang peluang dan tantangan penggunaan AI dengan melibatkan pandangan dari sisi pemerintah dan akademisi. Telkom University sebagai salah satu kampus yang berbasis teknologi turut berkomitmen untuk menghasilkan talenta digital yang unggul dan adaptif terhadap teknologi tanpa meninggalkan sisi humanisnya. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.